Selamat pagi anak ibu, bertemu kembali dengan ibu pada pagi hari ini. Pembelajaran kita adalah tema 3, tokoh dan penemuan, dengan subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Tokoh penemu arus listrik itu adalah Michael Faraday, seorang ilmuwan Inggris. Michael Faraday dianggap sebagai bapak listrik. Anak ibu lihat, ini adalah potret dari Michael Faraday. Arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar. Arus listrik dihasilkan oleh pembangkit dari berbagai sumber energi listrik seperti air, gas, angin, solar, dan panas bumi. Sumber utama listrik sampai ke rumah-rumah adalah pembangkit listrik. Untuk sampai ke rumah-rumah kita, arus listrik mengalami perjalanan yang cukup jauh dan melalui berbagai proses. Anak ibu lihat bagaimana proses arus listrik sampai ke rumah-rumah kita, yaitu pertama, dari generator raksasa atau pada pusat pembangkit listrik, listrik dialirkan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP. Selanjutnya, listrik dialirkan ke gardu penerima. Dari gardu penerima, listrik dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Rangkaian listrik di rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Anak ibu lihat, di sini ada dua jenis rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya. Rangkaian seri pada lampu. Lihat, lampunya disusun secara sejajar. Rangkaian paralel pada lampu, anak ibu lihat, lampu disusun secara berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari yaitu senter, lampu mobil, lampu sepeda motor. Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari misalnya lampu-lampu yang terdapat di dalam rumah. Ini adalah gambar senter dan bagian-bagian dari senter. Yang pertama itu adalah baterai. Yang kedua itu adalah lampu. 3 itu adalah dudukan lampu. 4 itu adalah saklar pada bagian luar badan penutup senter. Pada kehidupan kita saat ini, kita tentu sudah dapat menikmati terangnya di berbagai tempat pada malam hari, dibandingkan dengan pada zaman dahulu kala sebelum ditemukannya listrik. Anak ibu lihat perbedaan sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Sebelum ada listrik, pada malam hari itu jalanan terlihat sangat gelap. Kemudian kegiatan belajar tidak bisa dilaksanakan pada malam hari. Ketiga, toko-toko atau kegiatan jual beli tidak dapat dilakukan karena tidak ada penerangan. Setelah adanya listrik, sekarang kita lihat seluruh jalan-jalanan itu sudah diterangi oleh lampu. Kemudian kita dapat belajar pada malam hari. Ketiga, toko-toko atau kegiatan jual beli tetap dapat dilakukan meskipun pada malam hari. Hak untuk menggunakan listrik digunakan manusia untuk menunjang kehidupannya sehari-hari. Apa saja manfaat listrik anak ibu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tentu sebagai penerangan. Yang kedua, untuk menyalakan radio dan televisi. Ketiga, menggerakkan kipas angin dan mesin cuci. Yang keempat, penghasil panas pada setrika, oven listrik, dan rice cooker. Dari penemuan Michael Faraday, kita memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda-benda yang menggunakan listrik. Dari Michael Faraday kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah,
Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh sikap Michael Faraday yaitu teruslah bekerja keras dalam belajar. Tangga nada adalah urutan nada-nada secara teratur, mulai dari nada rendah sampai nada tinggi, diakhiri dengan nada oktavnya menggunakan pola jarak tertentu. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lain. Nah, anak ibu perhatikan, di sini adalah contoh nada yang berjarak satu nada. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la. Nada yang berjarak setengah nada yaitu mi, fa, si, do. Nada yang berjarak dua nada yaitu do, mi, fa, la, sol, si. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, misalnya terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan lain sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas 1. Pernyataan umum merupakan pembukaan. 2. Deretan penjelas yang merupakan isi. 3. Penutup yang merupakan kesimpulan. Bagian pernyataan umum dari informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan dan informasikan. Bagian deretan penjelas yaitu berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Kita akan melihat rancangan rangkaian listrik seri sederhana. Ya, anak ibu mendapat tugas yaitu menggambar rancangan lampu seri sederhana, misalnya ya. Nah, ini bisa kamu gambarkan ya anak ibu ya. Ini merupakan tugas kamu menggambar rangkaian listrik seri sederhana. Ya, di sini Bu contohkan ada 2 baterai dan 2 lampu. Tugasnya adalah gambarlah rangkaian lampu seri sederhana dengan 3 lampu dan 2 baterai. Silakan anak ibu gambar ya, ini sudah ibu kasih contohnya. Setelah membuat rangkaian seri sederhana, tentu kita membuat laporan kegiatan percobaan dengan tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, nama percobaan. 2. Tujuan percobaan. 3. Alat-alat yang dibutuhkan. Yang keempat, langkah-langkah kerja. Dan yang 5, kesimpulan. Ya, ini ketika kita ingin membuat laporan pembuatan rangkaian seri. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Penemunya adalah Thomas Alva Edison. Nah, ini adalah potret dari Thomas Alva Edison. Setiap manusia hendaknya dapat menggunakan hak dengan bertanggung jawab terhadap listrik. Apa contoh sikap bertanggung jawab terhadap listrik, Nak? Yang pertama, menggunakannya dengan hati-hati. Kedua, hematlah kamu dalam menggunakan listrik. 3. Matikanlah alat listrik selesai digunakan. Apakah kamu sudah menggunakan hak kamu secara bertanggung jawab? Nah, ketika tidak kamu lakukan secara bertanggung jawab, misalnya lampu tidak kamu matikan selesai belajar, maka ketika kamu gunakan, lampu itu mungkin mengalami kerusakan sehingga kamu tidak bisa lagi menggunakannya. Kehidupan manusia sebelum ada bola lampu dan sesudah ada bola lampu.
Anak Ibu lihat, tadi sudah Ibu jelaskan di depan ya. Suasana gelap pada malam hari, aktivitas manusia terbatas hanya pada siang hari, kegiatan belajar hanya pada siang hari. Toko-toko tutup pada malam hari. Ini ketika bola lampu belum ditemukan. Nah, setelah bola lampu ditemukan, maka suasana malam hari menjadi terang benderang. Kegiatan masyarakat pada malam hari mudah dilakukan. Sepanjang jalan raya cukup penerangan. Toko-toko dapat buka pada malam hari sehingga masyarakat dapat berbelanja pada malam hari. Penemuan teknologi baru itu mengarah kepada modernisasi dengan ditemukannya benda-benda yang memudahkan pekerjaan manusia. Anak Ibu lihat, sebelum ditemukannya setrika listrik, manusia menggunakan setrika arang. Ya, itu yang gambar kuning adalah setrika dari arang dan gambar warna ungu adalah setrika listrik. Dulu ketika manusia belum menemukan kompor gas atau kompor listrik, manusia menggunakan kompor minyak. Kemudian sebelum ditemukannya komputer atau laptop, manusia menggunakan mesin tik atau mesin ketik. Nah, ini juga ada penemuan roda. Roda pertama kali sekali ditemukan pada tahun 3000 sebelum Masehi di Mesopotamia, Tiongkok, Arab, dan Eropa. Roda pertama kali berbentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban yang terbuat dari karet. Nah, penemuan Goodyear itu disempurnakanlah oleh Thomson dan Dunlop yang menciptakan ban berisi udara. Demikianlah anak ibu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga anak ibu dapat memahami materinya dan ingat dikerjakan tugas membuat rangkaian lampu seri sederhana dengan 3 lampu dan 2 baterai. Demikianlah anak ibu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.